Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Goa. Asal sekolah saya SD Impres Jatia, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Bapak Ibu guru yang hebat, tak terasa kita sudah sampai pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Video kali ini akan menampilkan tugas yang telah diberikan kepada kami, yaitu dalam demonstrasi kontekstual. Dengan kegiatan ini akan mempraktekkan pelaksanaan coaching dengan 2 orang teman CGP di kecamatan kami. Dalam kegiatan ini kami berperan sebagai pengamat, coach, dan coaching. Bagaimana praktek yang telah kami lakukan? Mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, halo, Assalamualaikum Bu Sarkia. Waalaikumsalam Pak Takdir. Iya, ada waktu tak pagi ini Bu? Oh iya, ada apa? Hari ini ada persoalan ini di organisasi saya. Rencana hari ini saya mau ke rumah tak kalau bisa. Oh iya, saya tunggu kalau bisa sekarang Pak ya, karena kebetulan tidak ada kegiatan di rumah. Oh iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Sarkia. Oh, Saya iya, ke situ sama-sama. sekarang. Assalamualaikum. Sama-sama Pak, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam. Ibu Sarkia, silakan duduk Ibu. Iya Bu. Tumben-tumben ini. Ada sesuatu yang mungkin mau dibahas atau ada yang bisa saya bantu? Oh iya, ini rencana sebentar Ibu. Ada teman kami akan melakukan coaching. Apakah Ibu bersedia untuk menjadi pengamat pada kegiatan kami sebentar? Bersedia banget Ibu. Sangat bersedia. Namun sebelumnya kita melakukan, Bu Sarkia melakukan coaching dengan temannya. Saya ingin tahu dulu kira-kira apa sih kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach sebelum melakukan coaching. Seorang coach itu harus menguasai kompetensi inti. Ada 3 Bu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh pada saat melakukan kegiatan. Yang kedua, menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Betul sekali. Ternyata Ibu Sarkia sangat memahami ya kompetensi inti dari seorang coach. Kapan kira-kira pelaksanaannya Ibu? Saya tunggu teman saya sekitar 5 menit ke depan. Oke. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Karena saya lihat ini Bu Sarkia sangat menguasai ya kompetensi inti dari seorang coach. Mudah-mudahan Ibu. Assalamualaikum Bu. Oh iya, waalaikumsalam Pak, silakan. Oh, ada Ibu Fatma juga ya? Iya Pak, kebetulan ketemu di sini. Iya. Ada apa ini Pak Takdir tadi menelpon mengajak ketemuan? Oh iya Bu Sarkia. Tadi saya menelpon itu saya terkendala dengan beberapa persoalan di keorganisasian saya, yaitu KKG APAI. Selama ini tidak seperti itu sih, cuma baru-baru kali ini saya mengadakan pertemuan itu, teman-teman kehadirannya tidak 100% di forum KKGA. Seperti itu. Jadi tujuan Bapak dalam pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk apa ya Pak? Iya Bu Sarkia, hari ini saya mau cari solusi apa sih yang menyebabkan teman-teman seperti itu. Kenapa kehadiran mereka tidak sampai 100% setiap saya mengadakan kegiatan KKGA seperti itu di kecamatan setiap bulan. Kalau boleh tahu apa yang menjadi permasalahan teman-teman Pak Takdir sehingga bisa seperti itu? Kalau dipikir-pikir sih sebelumnya keadaan ini tidak seperti itu Bu Sarkia. Sebelum pandemi 2 tahun terakhir ini, setelah saya kembali mengadakan KKGA, ternyata kehadiran teman-teman itu tidak 100% hadir di pertemuan. Saya tidak tahu apakah karena pengaruh pandemi atau mungkin pengaruh program yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu
gitu ya. Apa kira-kira Pak Takdir rasakan itu? Apa ada masalah lain lagi selain dari yang Pak Takdir tadi sebutkan itu? Tadi kan saya sudah menyebutkan dua persoalan, yang mungkin karena lama tidak ber-KKG, yang kedua mungkin karena faktor program yang tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang ketiga itu saya juga berpikir mungkin karena sudah terlalu lama tidak ber-KKG sehingga teman-teman itu merasa kurang bergairah untuk hadir kembali. Mungkin itu ya, karena gairah mereka sendiri yang menyebabkan mereka tidak hadir. Iya ya Pak, ya boleh juga terkendal dari itu. Tetapi kira-kira sejauh ini apa langkah-langkah yang Pak Takdir akan lakukan agar supaya membangkitkan kembali minat teman-teman Pak Takdir dalam ikut ber-KKG? Iya, ini nih Bu yang memotivasi saya untuk hadir bertemu dengan kita hari ini, karena ada beberapa langkah mungkin yang saya mau ambil. Yang pertama itu mungkin teman-teman itu bisa termotivasi hadir ketika program yang saya buat itu saya bisa kaji kembali, kemudian saya selipkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjadi kebutuhan teman-teman di saat ini. Karena kan saat ini banyak teman-teman saya lulus PTG Bu. Mungkin dengan mengadakan pelatihan seperti itu mereka bisa termotivasi hadir. Ya seperti itu. Apa ada langkah-langkah lagi yang Pak Takdir akan tempuh selain apa yang Pak Takdir tadi sampaikan? Iya, rencana yang kedua, kalau ini belum berhasil 100%, mungkin saya akan menghubungi ibu pengawas ya, mungkin saya akan menghubungi ibu pengawas bina di kabupaten untuk bisa hadir bertemu dalam setiap kegiatan rutinitas KKG kami. Mungkin dengan itu teman juga lebih termotivasi lagi hadir bahwa ternyata ada pengawas juga hadir. Mungkin seperti itu Bu. Oh iya. Bagus juga Pak Takdir. Kalau menurut Pak Takdir, langkah yang bagaimana yang akan Pak Takdir lakukan? Kan ada tadi beberapa langkah-langkah ya. Yang mana yang menurut Pak Takdir itu yang menjadi urgensi pada saat itu yang harus kita ambil? Iya, tadi saya sudah menyebutkan beberapa langkah ya. Tapi yang saya rasa paling tepat itu mungkin langkah yang kedua Bu, yang itu mengenai perombakan program kerja. Artinya saya ingin program kerja yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin itu langkah yang paling utama yang akan saya ambil dulu Bu. Oh iya. Seperti itu. Bagus juga Pak Takdir. Iya. Kemudian langkah yang Pak Takdir sudah rencanakan ini, kapan Pak Takdir akan realisasikannya? Ya mungkin secepatnya Bu. Ini kan sudah tanggal baru dan 2 pekan dalam 1 bulannya itu kami akan mengadakan kegiatan rutinitas KGK kembali. Mungkin secepatnya saya akan merombak kembali program itu, tapi sebelumnya saya akan konfirmasi dulu ke pengurus yang lain. Mungkin seperti itu. Apakah dengan mengadakan pelatihan IT seperti itu? Ya mudah-mudahan apa yang Pak Takdir ini programkan ke depannya bisa berhasil, bisa membangkitkan minat teman-teman Pak Takdir dalam ikut ber-KKG dalam bulan-bulan berikutnya ya. Iya. Apa kira-kira manfaat yang bisa kita ambil dalam percakapan ini Pak Takdir? Iya, alhamdulillah hari ini saya sudah mendapatkan manfaat. Kenapa saya menghubungi Ibu? Yang pertama mungkin yang saya harus lakukan itu ya dengan merubah program kerja, dengan alasan kenapa? Karena mungkin dengan alasan itu merubah program kerja, teman-teman itu bisa termotivasi kembali bahwa ternyata ada program kerja yang bisa menyentuh kebutuhan mereka. Mungkin itu seperti itu. Yang kedua, langkah yang saya ambil berikutnya adalah menghadirkan pengawas bina dari kabupaten untuk ber-KKG. Mungkin itu langkah yang tepat untuk yang saya ambil. Akan saya coba secepatnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Pak Takdir pada kesempatan kali ini itu bisa direalisasikan secepatnya Pak ya, sehingga masalah Pak Takdir itu sudah tidak menjadi beban lagi untuk Pak Takdir. Iya. Jadi kapan kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan tentang permasalahan Pak Takdir?
Insya Allah Bu, secepatnya kalau saya sudah merombak program kerja, saya sudah berkebahagiaan, insya Allah saya secepatnya menghubungi Ibu. Ternyata langkah-langkah yang saya sudah ambil ini berhasil apa tidak. Oh iya, saya tunggu informasinya saja Pak Takdir ya. Terima kasih Bu Sarkia. Iya, jadi bagaimana perasaan Pak Takdir sesudah kita melakukan Alhamdulillah bincang agak pada kesempatan kali ini? agak plong sekarang saya rasakan ini Bu Sarkia. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Inilah yang kita inginkan Pak Takdir. Jadi jangan segan-segan kalau ada masalah kita berbincang-bincang bersama untuk mendapatkan solusi ya. Iya. Iya. Ya, saya pamit dulu Bu Sarkia, Oh Bu iya, Fatma. terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah, Ibu Sarkia sudah selesai melaksanakan proses coaching dan saya melihat alur kita berlangsung dengan baik. Alhamdulillah Bu. Berkat doa Ibu sudah proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Di awalnya kan saya sudah prediksikan bahwa ini pasti akan berjalan dengan lancar karena Ibu Sarkia cukup memahami kompetensi menjadi seorang coach. Ya, alhamdulillah. Ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin kita merefresh kembali, kita refleksi kembali tentang proses coaching tadi. Bagaimana menurut Ibu Sarkia? Jadi menurut refleksi saya itu Ibu, yang mungkin yang perlu saya kembangkan ke depannya itu tentang kehadiran penuh. Itu yang menurut saya, karena dengan betul-betul saya sadari bahwa kehadiran penuh tadi itu pada saat melakukan coaching dengan Pak Takdir, terus terang kesehatan saya agak terganggu sedikit Bu, jadi kurang terlalu fokus ya. Iya, fokus dengan permasalahan. Hal ini disebabkan karena kesehatan ibu kurang terganggu ya. Kira-kira apa solusi nanti yang bisa ibu lakukan pada saat pelaksanaan coaching berikutnya supaya ibu bisa menghadir dalam keadaan kesadaran penuh atau kehadiran penuh? Insya Allah, mudah-mudahan kalau nantinya saya akan melakukan proses coachingnya dan kesehatan sudah fit kembali, insya Allah saya akan mengusahakan bagaimana caranya untuk menghadirkan kehadiran penuh dalam sebuah proses coaching tersebut Ibu. Oke, terima kasih. Masih ada lagi mungkin yang ingin Ibu sampaikan? Untuk sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Oke, alhamdulillah. Baiklah Bu Fatma, terima kasih atas kesempatan yang Ibu Fatma luangkan untuk saya untuk menjadi pengamat pada kegiatan coaching saya pada kesempatan tadi ya. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi kembali Ibu Fatma. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fatma, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat, sehat Pak. Iya. Pak, ini saya mau minta tolong, kapan kira-kira Pak Takdir punya waktu supaya kita bisa ketemuan? Oh, besok saya punya waktu Bu, bisa besok? Bisa besok? Iya Pak, ini ada sedikit masalah, nanti kita ketemu besok. Nanti saya kabari, atau Bapak yang telepon saya jam berapa bisanya? Enggak, tergantung waktu yang kita bisa. Silakan, saya menyesuaikan saja Bu Fatma. Iya Pak, terima kasih Pak. Insya Allah besok pulang sekolah saya ke sekolahnya Bapak ya. Iya Bu, ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sarkia. Waalaikumsalam Pak, silahkan duduk. Sudah jam istirahat ini Bu Di? Iya, alhamdulillah dari tadi Pak. Ngomong-ngomong, ada apa nih Pak Takdir? Oh iya Bu, rencana saya temui juga Ibu hari ini karena kemarin ada teman menelpon, katanya dia ingin menyampaikan persoalannya ke saya. Dalam hal ini mungkin dia mau coaching dengan saya. Gitu ya. Iya. Kapan itu Pak teman? Sebentar datang ya? Insya Allah Ibu sudah sementara di jalan. Dia mau melakukan coaching dengan saya. Tapi Ibu bisa ya jadi pengamat saya untuk hari ini? Ya, alhamdulillah saya bersedia Pak. Alhamdulillah. Sambil menunggu teman, kita berbincang-bincang dulu Pak ya? Iya, bisa Bu. Setahu saya itu Pak, kalau seseorang mau melakukan coaching, Iya. seorang coach itu ada beberapa kompetensi loh yang harus
dimiliki oleh seorang coach. Iya. Bisa Pak Takdir menyebutkan? Iya, yang saya tahu seorang coach itu Bu, dia harus hadir sepenuhnya, Ya. kemudian menjadi pendengar yang aktif, Iya. pendengar yang baik, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, bagus Seperti sekali. itu. Ternyata Pak Takdir sudah mengetahui semua apa yang harus diketahui oleh seorang coach ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan proses coaching bersama temannya sebentar itu bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Insya Allah Bu. Iya, pindah sudah jalan juga ini. Oh iya. Oh itu mungkin Bu Fatma sudah iya. ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari Bu Fatma. wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, ini Bu Fatma yang saya ceritakan tadi Bu, Oh, yang iya. menelpon kemarin, dan ini Iya. Bu Sarkia teman mengajar saya Bu. Ya kebetulan saya ajak sebagai pengamat kita untuk kegiatan coaching. Bu Fatma, seperti yang kita lakukan kemarin menelpon karena ada sesuatu Bu. Iya Pak, kebetulan ini ada masalah di sekolah. Iya. Saya cukup terganggu dengan penyampaian kepala sekolah tadi. Sepertinya beliau itu kecewa dengan saya karena ada beberapa amanah yang diberikan kepada saya, tapi saya tidak bisa melaksanakan dengan maksimal Pak. Seperti itu. Jadi tujuannya Ibu datang kemari karena di tempat tugas Ibu ada masalah dengan kepala sekolah. Iya, seperti itu mungkin tujuannya Ibu Iya. datang ke sini. Iya Pak, saya menemui Pak Takdir. Saya ingin menyampaikan permasalahan saya ini dan mudah-mudahan dapat solusi Pak setelah kita mengadakan bincang-bincang. Oh iya, seperti itu Bu ya. Kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi, teguran dari kepala sekolah itu karena apa ya? Begini Pak, kemarin itu 1 minggu yang lalu kepala Iya. sekolah memberikan saya tugas karena kebetulan sekolah saya akan diakreditasi. Iya. Saya diserai tugas untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pak. Kepala sekolah itu meminta saya untuk menyelesaikan instrumen dari kegiatan itu. Sampai kemarin Iya. kepala sekolah itu meminta hasilnya, tapi saya belum selesaikan Pak. Mungkin itu yang menyebabkan kepala sekolah saya kecewa Oh, dengan begitu. saya. Jadi kekecewaan kepala sekolah itu mungkin disebabkan karena kepala sekolah Ibu ingin dia akreditasi sekolahnya. Kemudian ada beberapa hal yang Ibu belum sempat selesaikan. Kira-kira menurut Ibu langkah-langkah apa yang Ibu bisa ambil ya? Ada solusi yang bisa Ibu ambil untuk menghadapi persoalan ini supaya tidak terjadi lagi ke depannya ya? Begini Pak, kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan lain lagi selain tugas itu yang diberikan kepala sekolah ke saya. Selain tugasnya. Dia juga meminta saya menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana bos Pak. Jadi waktu saya terlalu mepet, saya rasa tidak cukup waktu untuk menyelesaikan 2 tugas itu. Terasa berat Pak, mengatur waktunya, ini masalahnya. Oh, jadi karena persoalan mengatur waktu sehingga Ibu tidak bisa melakukan suatu kegiatan dalam satu proses ya. Tapi menurut Ibu apa langkah, mungkin dalam pikiran Ibu sudah ada trik-trik yang bisa Ibu lakukan supaya ini tidak kejadian lagi ke depannya? Ya Pak, mungkin saya akan meminta tolong ke teman Iya. untuk, Tolong Pak. iya, untuk mengingatkan saya tentang batas waktu yang diberikan. Iya. Karena terkadang ada seperti ini, laporan dana bos itu TPJ-nya masih bisa sebenarnya diselesaikan sampai beberapa hari ke depan. Iya. Sementara tugas yang diberikan untuk pelaksanaan akreditasi sudah harus diselesaikan kemarin. Saya fokusnya di tugas laporan dana bos Pak, sampai terabaikan ini tugas untuk akreditasi. Iya, tadi Ibu rencana mau mengajak teman atau rekan lain untuk mengingatkan tugas-tugas Ibu. Ada rencana lain Bu selain itu? Mungkin Pak saya buat agenda ya, atau saya catat itu kapan batas waktunya tugas ini diberikan, batas waktunya kapan, supaya saya bisa lebih fokus lagi dan pekerjaan saya lebih terarah. Iya. Seperti itu mungkin Pak.
Iya, berarti ada sudah dua hal ini Bu. Yang pertama Ibu mau mengajak teman atau rekan lain mengingatkan. Yang kedua Ibu ingin membuat agenda. Kalau yang saya tangkap dari dua-duanya ini, yang mana lebih produktif untuk Ibu lakukan ke depannya? Mungkin Pak lebih ini ke membuat agenda karena tidak melibatkan orang lain. Oh seperti itu. Iya. Saya Lebih bagus, tanggung Bu. jawab ke diri sendiri. Iya. Tapi benar juga mungkin salahnya Ibu mengajak teman untuk mengingatkan sambil membuat agenda. Ya untuk hal ini supaya tidak kejadian lagi seperti yang Ibu alami kemarin-kemarin sama kepala sekolah, kapan rencananya Ibu ingin melakukan aksi seperti itu? Sekarang Pak, setelah ini kita berbincang, saya akan catat kembali apa-apa yang memang harus saya lakukan sesuai dengan, dan saya juga mencatat batas waktunya kapan, sehingga lebih terarah pekerjaan saya Pak. Alhamdulillah, luar biasa Ibu ya. Sudah ada beberapa solusi yang bisa Ibu ambil. Kira-kira manfaat dari pertemuan kita antara Ibu Fatma dengan saya hari ini, dengan coach yang kita lakukan, apa yang Ibu dapatkan? Saya bersyukur sekali nih Pak, sudah dapat sedikit pencerahan. Iya. Bagaimana saya harus mengambil sikap untuk menghadapi persoalan saya ini, dan saya berharap dengan hal seperti ini tidak terulang lagi. Iya, insyaallah. Iya Bu, saya rasa sudah cukup ya. Ibu sudah mendapatkan solusi apa yang Ibu ingin sampaikan ke saya hari ini, sudah mendapatkan petunjuk ya. Mudah-mudahan setelah ini, setelah Ibu kedepannya mungkin kita bisa ketemu lagi untuk mengkonfirmasi bagaimana keadaan Ibu alami. Kapan kira-kira kita bisa ketemu lagi setelah ini Bu? Mungkin 2 hari ke depan Pak, insya Allah 2 hari ke depan. Saya programkan sebentar dan saya atur kembali jadwal saya, dan setelah itu saya ketemu lagi kembali dengan Bapak. Iya, alhamdulillah. Saya rasa cukup Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Takdir proses coachingnya kan sudah berjalan dengan melalui pengamalan saya itu berjalan dengan baik ya, sudah berjalan dengan lancar? Iya, alhamdulillah. Tadi saya sudah ketemu dengan Ibu Fatma, Ibu juga sudah langsung melihat interaksi kami berdua, dan saya lihat tadi Ibu Fatma sudah mendapatkan 2 solusi Bu dari permasalahan yang dihadapi. Kalau menurut saya kita akan merefleksi kembali ya, merefleksi apa yang tadi Pak Takdir lakukan pada saat coaching dengan temannya Ibu Fatma. Kira-kira kompetensi apa yang masih perlu dikembangkan dalam diri Pak Takdir? Iya, tadi saya merasa kurang ini ya, kurang bisa melaksanakan kompetensi sebagai pendengar yang baik. Iya, maksudnya hadir sebagai pendengar yang baik ya, hadir sepenuhnya seperti itu. Karena terkadang saya masih memotong pembicaraan coach, mungkin itu masalahnya. Perlu saya perbaiki. Apa yang menyebabkan sehingga Pak Takdir merasa kurang dalam kompetensi itu? Iya, mungkin karena bagaimana ya? Mungkin saya mencoba merasakan permasalahannya Ibu Fatma yang begitu banyak masalah, banyak pekerjaan. Ya, sekali-kali saya ingin mencoba masuk ke dalam dunianya Ibu Fatma. Ternyata betapa sibuknya Ibu Fatma itu, betapa sibuknya Ibu Fatma. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kedepannya rencana yang akan dilakukan oleh Pak Takdir kedepannya itu agar bisa menghadirkan kehadiran penuh pada saat melakukan coach dengan teman itu bagaimana ya? Oh iya, mungkin yang perlu saya lakukan, saya harus konsentrasi penuh dengan apa yang disampaikan oleh si coach, supaya saya tidak lari masuk ke kehidupannya, masalahnya, mungkin seperti itu. Oh iya, bagus. Mudah-mudahan kedepannya apa yang Pak Takdir sudah rencanakan untuk memperbaiki kedepannya itu bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Iya. Iya, saya rasa cukup Bu ya. Terima kasih banyak atas waktu yang kita berikan. Sama-sama Iya, Pak. saya dengan Ibu Fatma mau pamit Bu. Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tumben-tumbennya Ibu Sarki ya. Ini loh Bu, ada yang saya bicarakan. Kalau Ibu Fatma punya waktu, Kapan ya Bu? kalau bisa sekarang. Sekarang ya. Tunggu saya lihat jam dulu ya.
Minta maaf sekali nih Bu, kebetulan ini jam 10 saya ada rapat di kecamatan, jadi mungkin tidak bisa hari ini. Bisa iya. mungkin Ibu kembali besok. Oh iya, jadi besok baru ada waktunya Bu ya. Oh iya, tidak apa-apa. Minta Mudah-mudahan. maaf ini ya Bu. Oh Minta iya, maaf. tidak apa-apa Bu. Besok saya kesini lagi Bu ya. Iya. Iya. Oke. Mari Bu. Ya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya, kebetulan Pak Takdir. Iya, kenapa Bu Iya. Fatma tumben-tumben jadi menegur saya cepat-cepat ya? Ini Pak, kebetulan ini tadi ada teman. Saya memang Iya. sudah cari-cari Pak Takdir ini, mudah-mudahan saya ketemu Pak Takdir Iya. di tempat rapat ini. Begini Pak, Iya. tadi itu ada teman datang, dia sepertinya ada masalah. Iya, iya. Dan saya rencana akan melakukan coaching. Oh iya. Mungkin Pak Takdir bisa menjadi observer kami pada pelaksanaan coaching nanti. Oh, Insya Allah besok. Iya, insya Allah besok ya. Iya. Kenapa tidak? Insya Allah saya siap saja besok. Kita hubungi saja saya kapan ada waktunya. Tapi sebelum Ibu Fatma melakukan coaching, Ibu sudah tahu kompetensi seorang coaching kan? Insya Allah saya tahu, Iya. Pak. Saya Apa pernah pelajari itu. Iya. Tapi kalau saya salah minta dikoreksi ya Pak. Insya Allah. Yang pertama apa ya? Kompetensi inti yang harus dimiliki seorang coach itu Pak pada saat pelaksanaan coaching, mungkin kehadiran penuh ya Pak. Artinya kita harus fokus menghadirkan diri kita Iya. terhadap si coach yang menyampaikan permasalahannya. Betul Bu. Iya. Kemudian yang kedua, saya harus menjadi pendengar yang aktif. Saya mendengarkan apa-apa yang menjadi permasalahannya, Iya. dan mencoba menggali potensi dalam diri si coach tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga itu saya harus menyiapkan pertanyaan berbobot Iya. supaya saya lebih bisa menggali lebih dalam lagi dan mencarikan solusi, supaya dia bisa mencari solusi yang terbaik untuk masalahnya. Oh, luar biasa Bu. Ketiga kompetensi seorang coaching ini sudah miliki, sudah wajar sekali melakukan coaching dengan temannya. Alhamdulillah. Jadi rencana besok Bu ya. Iya. Kita boleh hubungi saya Bu kalau temannya sudah datang. Mungkin karena besok mungkin tidak juga jadwal saya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam. Gimana teman-teman sudah datang? Sebentar di jalan Pak. Oh, sebentar di jalan. Mungkin sebentar lagi sampai. Iya. Oh, itu mungkin. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Satya? Alhamdulillah. Kebetulan hari ini saya bersama dengan Pak Takdir. Ya, jadi sudah ada waktunya Bu, sudah Iya. bisa kita melakukan coachingnya Bu. Iya. Ini Pak Takdir yang akan menjadi pengamat kita hari Iya. ini. Oh iya, Iya bisa. saya ambil Satya Pak. Iya, Pak Takdir. Silakan. Ada masalah apa ini Bu? Iya Ibu, kemarin itu saya sengaja datang ke Ibu untuk menceritakan masalah saya di sekolah, di kelas yang saya ajar itu loh Bu, di kelas 6. Tapi alhamdulillah hari ini baru bisa terrealisasikan karena kemarin Ibu sibuk ya. Ya, Iya. kebetulan ada apa sedikit. Iya, Bu. Begini Bu, saya mengalami sebuah permasalahan itu di kelas pada saat proses belajar, dan ini tidak semua materi sih ya, tapi ada dalam bidang studi matematika Bu. Itu pada saat pembelajaran sekarang kemarin saya mengalami masalah. Apa itu Bu masalahnya? Masalahnya di sini yaitu keaktifan siswa yang kurang siswanya itu kurang aktif. Saya sudah coba membagi kelompok, tetapi masih ada siswa loh Bu yang tidak mau, misalnya tidak mau bergabung dengan temannya, dia masa bodoh. Itu yang menjadi di pemikiran saya, sehingga saya mau menceritakan masalah itu, mudah-mudahan bisa dapat solusi Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira setelah kita berbincang ini, setelah kita berbincang kita selesai ini, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan itu
saya mendapatkan solusi dari masalah saya setelah menyampaikan masalah itu kepada Ibu Fatma. Itu yang saya harapkan, Bu. Masalahnya di sini ada siswanya yang tidak mau belajarnya dalam bentuk kelompok. Dia Iya, mau Bu. belajar sendiri, Ada. senang mandiri daripada Iya. kelompok. Kira-kira apa yang menyebabkan sampai seperti itu, Bu? Yang kemarin saya perhatikan itu ini anak kurang mau bergaul dengan temannya. Padahal dalam proses pembelajaran itu kan kita sudah mengikuti RPP, ada pembagian kelompok begitu, tetapi anak ini tetap ngotot tidak mau ikut bergabung dengan kelompok yang saya sudah bagi. Sampai sejauh ini kira-kira apa yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah seperti itu? Kan sebelumnya pasti ada masalah-masalah seperti itu muncul kan? Iya. Dan pasti Ibu ada solusi sebelum itu. Apa yang Ibu lakukan? Sebelumnya saya melakukan yang pertama itu pembagian kelompok itu secara heterogen, bukan saya yang langsung ya Bu ya, tapi secara heterogen. Yang kedua, saya juga memberi kesempatan kepada siswa bagaimana nanti pembagian kelompoknya, apakah mau Ibu yang bagi atau kalian sendiri yang masing-masing mencari teman kelompok. Itu yang saya lakukan. Kemudian pada saat melakukan pembagian kelompok seperti itu, murid itu merasa senang dengan waktu memilih sendiri, Bu. Iya. Jadi untuk menghadapi itu Ibu bagaimana? Seperti apa? Saya mengikuti apa yang menjadi keinginan murid, karena sebagaimana yang kita ketahui itu, kita ini sebagai murid itu sebagai pelaksana dalam pembelajaran itu, dia yang aktif di dalamnya. Jadi kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginan siswa dengan tidak keluar dari koridor-koridor yang telah ditetapkan yang ingin kita nilai dalam pembelajaran. Berarti Ibu berusaha memenuhi kebutuhan siswanya ya? Iya, dengan menciptakan suasana yang belajar itu yang menyenangkan ya. Iya sekali. Berarti Ibu ini sudah menempuh 2 langkah ya? Iya. Dari pembicaraan kita ini sempat saya menggarisbawahi bahwasanya Ibu sudah melakukan pendekatan ke siswanya, kemudian membentuk kelompok dan menciptakan juga pembelajaran yang menyenangkan. Iya, seperti itu ya. Iya. Kira-kira hasilnya nanti jika Ibu melakukan ini apa kira-kira nanti hasilnya? Kalau misalkan Ibu tempuh langkah kedua itu? Yang saya inginkan hasil dari apa yang saya tempuh itu, Bu, melalui langkah yang kedua, mudah-mudahan siswa saya ke depannya itu tidak ada lagi yang sama seperti kemarin. Ada tugas yang saya berikan, malah dia tidak mau bergerak di tempatnya, tetapi karena pemilihan kelompok itu dia sendiri yang memilih, makanya siswa itu secara penuh aktif dalam proses pembelajaran. Sekali langkah-langkah yang Ibu tempuh seolah akan berjalan dengan baik. Saya yakin akan berjalan dengan baik. Insyaallah, Ibu. Terakhir nih Bu, sebelum kita tutup perbincangan kita ini, saya ingin tahu apa sih manfaat yang Ibu dapat dari perbincangan kita ini? Alhamdulillah, saya terus terang merasa plong, Bu ya. Apa yang menjadi beban pikiran saya sudah merasa terpenuhi, sudah merasa terselesaikan pada saat saya sudah menyampaikan masalah saya kepada Ibu. Ada pencerahan-pencerahan begitu yang saya dapatkan dari Ibu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya dalam proses pembelajaran yang saya hadapi di sekolah. Kapan kira-kira kita bisa ketemu lagi supaya bisa ada umpan balik seperti itu? Insya Allah 3 hari ke depan saya akan hubungi Ibu kembali untuk menceritakan kembali apa hasil dari percakapan kita pada hari ini. Oke, makasih Bu. Sama-sama, Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi kembali ya. Iya, 3 insya hari Allah. berikutnya. Ya, ke depan.
depan. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Iya. Ya, mari Pak. Iya, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Sudah selesai proses coachingnya, Bu ya? Sudah Pak, sudah. Iya, kalau saya lihat dari tadi menarik sekali percakapannya, Bu ya. Cuma kalau menurut Ibu dari kegiatan coaching yang bisa dilakukan, apa sih yang Ibu sudah penuhi dan kurang penuhi dari kompetensi coaching yang 3 tadi? Saya merasa Pak kurang di pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Iya. Saya kurang mampu menggali potensi dalam diri teman saya karena pertanyaan saya rasa kurang berbobot Pak. Oh, seperti itu karena pertanyaan Ibu kurang berbobot ya. Kira-kira kedepannya untuk menghadirkan pertanyaan berbobot seperti apa yang Ibu bisa lakukan? Sepertinya saya harus lebih fokus lagi ya. Iya. Saya harus mendengarkan dengan baik Iya. apa-apa permasalahannya, dan saya harus betul-betul jeli dalam mendengarkan kasus-kasus yang dia sampaikan, coach sampaikan kepada saya, sehingga menimbulkan stimulasi dalam diri saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu mungkin Pak. Ih, luar biasa. Jadi Ibu juga sudah mendapatkan manfaat dari proses coaching yang Ibu tadi lakukan dengan teman Ibu yang sudah mendapatkan solusi. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Fatma bisa melakukan coaching yang sempurna karena Ibu sudah tahu kekurangannya. Saya rasa sudah cukup ya peranan saya Bu di sini sebagai seorang pengamat. Ya, terima kasih Pak Iya. atas kesediaannya Iya. hadir dalam kegiatan saya ini. Baik Bu, saya pamit dulu, kebetulan masih ada jam mengajar Bu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.